Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang budiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengambil satu tema tentang hak-hak terhadap amal ibadah kita. Salah satunya adalah hak terhadap sholat, hak terhadap saum, hak terhadap membaca Al-Quran, dan juga hak terhadap sedekah kita. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengambil satu makalah yang terdapat dalam kitab Nash'ibul Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, ditaklif dari Syihabuddin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani. Dalam makalah ini, makalah yang bagian 4 atau bangsa 4 bagian, di mana makalah ini terdapat pada makalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mubarak, man shalla kulla yaumin isnatai asyarata rak'atan faqad ada haqqos sholati. Barang siapa yang setiap hari melaksanakan sholat sebanyak 12 rakaat, maka orang tersebut seolah-olah telah melaksanakan haknya terhadap sholat. 12 rakaat ini terdiri daripada sholat sunnah. Perlu diketahui bahwa yang dinamakan sholat sunnah terbagi daripada 2 bagian. Satu, sholat sunat rawatib. Yang kedua, sholat sunat ghair rawatib. Sholat sunat rawatib yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunat ghair rawatib yaitu sholat-sholat sunat yang mempunyai waktu-waktu tertentu, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Mengingat tentang sholat sunat rawatib, sholat sunat rawatib terbagi 2. Satu, sholat sunat rawatib muakkad dan sholat sunat rawatib ghair muakkad. Sholat sunat rawatib muakkad artinya sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Kemudian sholat sunat rawatib ghair muakkad
sholat sunat yang dianjurkan. Sholat sunat rawatib muakkad atau sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang sangat dianjurkan, artinya Rasul pun tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib muakkad ini. Sangat dianjurkan sekali. Jumlah dari sholat sunat rawatib muakkad terdiri daripada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu zuhur, 2 rakaat sholat sunat setelah melaksanakan fardu zuhur, 2 rakaat setelah melaksanakan sholat fardu wajib maghrib, kemudian 2 rakaat setelah melaksanakan sholat fardu isya, dan terakhir 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Selanjutnya, sholat sunat rawatib ghair muakkad atau sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang dianjurkan, berjumlah 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu zuhur, 2 rakaat setelah melaksanakan sholat fardu zuhur, 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu asar, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu maghrib, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu isya, dan berjumlah 12 rakaat. Jadi sholat sunat rawatib muakkad ditambah dengan sholat sunat rawatib ghair muakkad berjumlah 22 rakaat. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat sunat sebelum melaksanakan sholat fardu asar sebanyak 4 rakaat, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Kemudian di antara keutamaan melaksanakan sholat-sholat sunat tadi adalah bahwa sholat sunat sebagai pagar atau benteng terhadap sholat fardu kita. Bagaikan kita mempunyai satu ladang, mempunyai satu tanaman, satu petak kebun, yang dimana kebun itu kita jaga, kebun itu kita rawat, supaya kebun itu tetap terjaga dan terawat dan tidak pernah rusak. Maka kita memagari kebun itu dengan pagar. Kita mencoba menyelamatkan tanaman kebun tersebut dengan memberinya pagar. Tanaman yang ada di dalam kebun itu laksana sholat fardu kita, dan pagar yang mengelilingi kebun yang kita jaga itu laksana sholat sunat tadi. Artinya sholat sunat yang kita laksanakan adalah sebagai benteng daripada sholat fardu. Tidaklah mungkin seseorang akan meninggalkan sholat fardu kalau dia melaksanakan sholat sunat dalam keadaan yang sangat sibuk pun. Maka yang akan terlewat atau yang pertama kali kita lewat adalah sholat sunat, dan sholat fardu akan tetap terjaga. Itulah salah satu keutamaan atau fungsi daripada sholat sunat, membentengi sholat fardu kita. Pemirsa yang budiman, yang senantiasa mengharapkan ridho
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fardhu duhur 4 rakaat atau melaksanakan sholat sunat setelah melaksanakan sholat fardhu duhur 4 rakaat, itu bagaikan 2 rakaat untuk sholat sunat rawatib muakkad, dan yang 2 rakaat lagi dia melaksanakan sholat sunat rawatib ghair muakkad. Pemirsa yang dibudiman, selanjutnya wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayamin faqad adda haqqas syiyam. Dan barang siapa yang setiap bulan melakukan puasa dalam waktu 3 hari, maka seolah-olah dia melaksanakan haknya terhadap puasa. Barang siapa yang dalam setiap bulannya melaksanakan puasa 3 hari, puasa di sini lebih diutamakan kepada shaumul bid atau puasanya ketika bulan sedang terlihat terang, yaitu antara tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, di mana pada hari-hari itu di malam harinya bulan sedang bercahaya. Ketika seorang muslim senantiasa melaksanakan puasa tersebut dalam setiap bulannya, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan haknya terhadap puasa. Kemudian waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraati. Dan barang siapa yang membaca setiap hari 100 ayat daripada Al-Quran, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan haknya terhadap Al-Quran. Seorang yang beriman dengan dawam setiap hari mempunyai bacaan-bacaan Al-Quran, di mana dia tidak pernah tertinggal dalam satu hari daripada 100 ayat, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan haknya terhadap Al-Quran. Dan itu mengidentifikasikan bahwa nanti di alam kubur, ketika malaikat menanyainya terhadap apa yang menjadi pedoman hidupnya ketika di dunia ini, maka Al-Quran akan memberi pertolongan karena sudah mendapatkan haknya dengan dibacanya minimal 100 ayat dalam satu hari, sehingga orang tersebut, seorang mukmin tersebut akan bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, wa man tasaddaqu fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqati. Dan barang siapa yang bersedekah pada hari Jumat dengan 1 dirham, maka seolah-olah dia melaksanakan haknya terhadap sedekah.
Seorang mukmin yang senantiasa dakwah, istiqomah, setiap minggunya di hari Jumat mengeluarkan harta bendanya dengan 1 dirham. 1 dirham bisa diukur dengan kemampuan kita. Apakah 1.000, 10.000, 100.000 dan seterusnya, tergantung kemampuan kita. Dan semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Maka seolah-olah dia sudah melaksanakan haknya terhadap sedekah. Itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak kita terhadap amal ibadah kita. Hak kita terhadap sholat, hak kita terhadap Al-Quran, hak kita terhadap sedekah, dan hak kita terhadap puasa. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal yang istiqomah, terutama untuk saya pribadi dan juga pemirsa yang budiman. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Khutbah syafa' wa da'ma qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.